Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Azizah. Ini channel baru dari Azizah ya. Yang sebelumnya Azizah itu sudah melejit, sudah melambung karena terkena pelanggaran, jadi channelnya hilang. Jadi ini saya membuat channel baru lagi tentang cerita cerpen romantis. Ini bakalan saya buatkan cerita romantis yang berbeda. Kali ini saya berada di sekitaran Pantai Konang, tepatnya di bawah air terjun Pantai Konang, Pantai Pelang maksud saya. Saya sambil menikmati pemandangan nanti bakal bercerita, tapi tanpa menggunakan tag. Saya akan langsung bercerita. Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita cerpen romantis dari Azizah. Dan jangan lupa share ya teman-teman, agar teman-teman yang lain tahu bahwa channel Azizah sudah ada yang baru lagi, tentunya dengan tema dan juga cerita yang terbaru. Oke, sebelum menyimak ceritanya, kita masuk dulu ke intronya. Pantai Pelang, destinasi wisata Pantai Pelang. Saya naik tah cilik. Keadaan sekitar di Pantai Pelang. Kita berada di bawah air terjun Pantai Pelang. Ini ada muda-mudi yang mau bermain air. Oke teman-teman, langsung saya akan buatkan cerita dengan judul Salahkah Aku. Genggaman tangan itu menciptakan sebuah kehangatan yang sulit untuk diartikan. Entah kemana dia akan membawaku. Aku hanya bisa pasrah mengikuti tempo langkah kakinya yang cepat. Rino, ada apa sih? Lepaskan tangan gue, sakit tahu. Protesku di sela-sela kita berdua berlari bersama di lorong sekolah. Semua pasang mata menatap adegan kita berdua yang baik sepasang kekasih di drama Korea. Sudah, kamu diam saja Siska. Ada hal penting yang harus kamu ketahui. Jadi, diamlah. Rino mengabaikan perintahku dan tetap berlari sambil memegang tanganku kuat-kuat. Aku lihat di depan sana banyak siswa yang berkerumun seperti semut yang sedang gotong royong. Rino memberhentikan langkah kakinya sebentar. Kemudian kedua pasang matanya menatap ke arahku lekat-lekat. Namun sayangnya, tatapan mata itu tak bisa aku tafsirkan. Kemudian Reno kembali melanjutkan langkah kakinya. Tangannya masih memegang tanganku yang mungil. Ia mendekatkan kita berdua ke dalam kerumunan murid-murid dan menerobos kerumunan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun.
Pelang terletak di Desa Wonosoyo, Kecamatan Pantai, Sekarang Kabupaten Trenggalek. kita berdua berada di depan majalah dinding. Dan air terjun di pantai Tentu saja aku kebingungan dan tidak bisa menebak tujuan dia membawa ke sini. banyak pemuda yang bermain air. Reno, ada apa? Tanyaku sambil mengendahkan wajah ke arahnya. Reno memang lebih tinggi dariku. Kamu nggak tahu, Siska, hari ini ada pengumuman pembagian kelas. Makanya gue bawa lo ke sini untuk melihatnya, jelas Reno kepadaku. Setelah mendengar penjelasan dari Reno, pandanganku menyebar ke seluruh barisan nama yang tertera di sana. Sedangkan Reno menelusuri setiap kolong menggunakan tangannya untuk mencari kehadiran namanya itu. Aha, namaku sudah ketemu. Di tahun ajaran baru ini, aku duduk di kelas 12 IPA C. Senangnya bukan main, karena di kelas ini sainganku tidak terlalu banyak. Kalau aku masuk kelas 12 IPA A, pasti sudah mampus karena bersaing dengan murid elit jagonya sekolah. Siska, lo di kelas berapa? Gue di kelas 12 IPA H nih. Reno telah menemukan namanya di daftar yang ada di mading atau majalah dinding. Pas banget, saingannya kagak terlalu mudah juga. Jawabku santai sambil memutar ujung rambut dengan jari. Apa? Lo di kelas 12 IPA C? Berarti kita tidak sekelas dong. Bagaimana ini, Siska? Kita tidak sekelas. Raut wajah kesal terpasang di wajah pria tampan itu. Reno menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia juga mengayunkan tangannya sambil berteriak kesal. Murid lainnya di sekitar kita menatap keheranan ke arah Reno. Yah, tidak. Jawaban dari pertanyaan Reno terpotong saat ia kembali menggenggam tanganku dan membawaku entah kemana lagi. Reno, lepaskan tanganku, Reno. Kamu kenapa sih? Sakit tahu tangan gue terus-terusan dipegang sama lo. Protesku sambil berusaha melepaskan genggaman ini. Lo sebagai sahabat terbaik gue, jangan banyak protes. Lagian gue gak ngapa-ngapain lo. Udah, ikut gue saja. Jangan banyak protes lo ya. Reno masih tak sudi untuk melepaskan genggaman tangannya dan terus membawaku ke tempat yang diinginkannya. Aku dan Reno sekarang berada di mulut pintu ruang guru. Tercium aroma kopi bubuk instan yang baru diseduh. Mantep. Harumnya mengudara sehingga baunya mendominasi. Pak Hamdan mengambil sendok, kemudian mengaduk-ngaduk kopi yang baru diseduh itu. Tanpa basa-basa lagi, Reno kembali menyeruku ke Pak Hamdan. Bapak, bagaimana sih? Bapak kan tahu
kalau aku dan Siska tidak bisa dipisahkan? Kok Bapak bisa-bisanya meletakkan nama kita di kelas yang berbeda? Shh. Pak Hamdan menyeruput kopi hitam yang dibuatnya beberapa menit yang lalu. Seakan-akan tidak peduli dengan ujian Reno. Pak Hamdan sepertinya enggan menjawab pertanyaan dari Reno. Pak Hamdan, jawab atuh Pak, tanya lagi Reno. Pak Hamdan meletakkan gelas setelah kopi buatannya habis setengah. Pria berkumis tebal itu kemudian menatap ke arah kita berdua. Tatapan sangat menakutkan seperti singa yang siap-siap menyantap mangsanya. Sudahlah Reno, kamu jangan banyak protes. Keputusan Bapak ini sudah bulat, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kan Pak, saya itu nggak bisa jauh-jauh dari Siska. Bapak tahu hal itu. Kenapa Bapak malah memisahkan kami berdua? Justru karena kamu sangat tergantung sama Siska, makanya saya pisahin kalian berdua. Kamu kalau sama Siska, semuanya dibantuin sama Siska. Memangnya saya tidak tahu apa kalau PR dan tugas kamu selalu dikerjakan sama Siska. Belum lagi ketika ulangan, Siska selalu kasih contekan sama kamu. Ingat Bapak baik Reno, supaya kamu itu mandiri dan tidak terlalu mengandalkan Siska. Biar kamu itu pintar. Tapi Pak, tidak begini caranya. Tidak harus kami berpisahkan, protes Reno lagi. Hilaan nafasku semakin panjang saat menyaksikan perdebatan di antara keduanya. Reno dengan tegas ingin sekelas denganku, dan Pak Hamdan dengan keputusannya yang tidak bisa diganggu gugat. Perdebatan mereka bisa selesai setelah aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku menatap sebentar ke wajah Reno, kemudian memegang tangannya. Kata Pak Hamdan benar Reno, lo gak bisa terus-terusan sama gue. Lo kayaknya tergantungan sama gue. Kalau seperti itu terus, kapan lo bisa mandirinya Reno? Loh, kok gitu sih Siska? Lo udah bosan sahabatan sama gue lagi? Reno kesal. Reno, sudah protesnya. Keputusan Bapak sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat. Kamu buang-buang waktu Bapak saja. Sinis Pak Hamdan. Tahu usahanya hanya sia-sia. Tanpa rasa hormat, Reno meninggalkan kita berdua. Dengannya langkah kaki yang cukup keras. Reno sepertinya benar-benar membenci Pak Hamdan yang tidak mengabulkan permintaannya. Kamu ngapain berdiri saja Siska? Kagak mau nyusul pacarnya sekeluar? Goda Pak Hamdan kepadaku. Pacar Pak? Reno pacar aku. Heleh, yang benar saja dong Pak. Dia cuma sahabatku, jawabku sambil tersenyum gak jelas. Kemudian aku berlari menyusul Reno yang sudah berada cukup jauh. Reno, Reno, teriakku dari arah kejauhan, tetapi Reno tidak mengindahkannya.
Hari pertama masuk sekolah, seluruh siswa memenuhi lorong sekolah. Mereka sekarang lagi-lagi dikejar waktu jam pembelajaran pertama. Di antara banyaknya siswa yang berada di lorong, pandanganku terfokus kepada Reno. Dia adalah sahabatku sejak kami duduk di bangku sekolah dasar. Kami bersahabat saat keluarga Reno pindah dari luar negeri dan menetap di Indonesia. Reno berjalan santai bersama dua temannya lainnya. Aku lihat dari belakang saja dia sudah membuatku deg-degan. Dikaruniai wajah tampan dan postur tubuh bagus, seperti tokoh yang membaca cerita ini mampu membuat wanita termasuk aku kelepek-kelepek. Aku memasukkan kaki ke pintu mulut. Sesampainya di dalam, tiba-tiba geng lipstik langsung menghadang kehadiranku. Mereka adalah Rani, Stella, dan Vel. Rani adalah anak orang kaya. Orang tuanya memiliki banyak perusahaan besar. Stella tidak kalah kaya. Orang tuanya memiliki 34 perusahaan mobil yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Sedangkan Valen adalah anak dari keluarga terpandang. Kakeknya seorang hakim, ayahnya seorang jaksa, belum lagi keluarganya yang lain. Siska, gue mau tanya sesuatu sama lo, ucap Stella dengan warna lipstik merah terang di bibirnya. Betapa cantiknya Stella. Mau tanya apa lo? Gue gak cukup banyak waktu untuk meladeni kalian. Aku pasang raut wajah malas. Sombong amat lo. Lo pikir lo sehebat apa anjir? Sambung Valen dengan rambut berwarna pink. Kerennya anak SMA sudah berwarna rambutnya. Ya sudah, kalian mau tanya apa sama gue? Lo dan Reno gak pacaran kan? Gue cuma mau mastiin dan ingin tahu hal itu. Yah, pertanyaan yang gak penting tuh. Gue dan Reno itu sahabatan dari kecil. Kita dekat hanya sebatas sahabat. Tidak mungkin kita pacaran. Ya, syukurlah kalau lo tidak pacaran sama Reno. Karena sebentar lagi gue bakal jadi pacarnya Reno. Dan lo nanti tidak bisa dekat-dekat lagi sama pacar gue. Terserah lo. Emang gue pikirin mau kamu apakan aja Reno, terserah. Dia hanya sahabatku. Yang penting kalian gak melukai dia. Peduli apa gue sama lo? Kataku sambil berjalan dan menabrak tubuh Stella dengan sengaja. Pak Helmi tiba-tiba masuk dalam kelas dengan membawa seorang perempuan cantik. Seperti suami pembaca cerita ini. Perempuan itu berambut pendek berwarna kecoklatan, kulitnya putih seperti lampu neon,
dan poni tipis membuat dia seperti aktris Korea. Wih, bisa dibayangkan ya, cantiknya seperti apa. Orang Korea cantiknya seperti itu. Ini orang Indonesia dengan ciri khas kecantikan yang dimiliki. Pasti sangat cantik dan manis. Semuanya duduk. Hari ini kalian kedatangan tamu baru. Ayo, perkenalkan namamu Aulia ke teman-teman barumu. Semua siswa duduk di tempatnya masing-masing dan terlihat antusias menyambut siswa baru itu. Halo, nama saya Aulia. Saya pindahan dari Bandung. Senang bertemu dengan kalian, ucap Aulia, siswa baru yang masuk di kelasku. Jam istirahat. Cacing-cacing dalam perutku berpesta ria saat beristirahat menyala. Seluruh siswa berhamburan keluar untuk mengisi tenaga mereka yang sudah terkuras. Kantin adalah tempat tujuan mereka di saat lapar seperti ini. Berbeda dari mereka, aku membawa bekal sendiri dari rumah. Mulai hari ini, aku ingin menghemat untuk jajanku dan ditabung saja. Aku buka resleting tas dan mengeluarkan kotak bekal siang berwarna ungu. Di dalamnya ada nasi goreng, telur mata sapi, dan sedikit kerupuk. Hai, kamu tidak keluar untuk makan di kantin? Tiba-tiba murid baru itu menghampiriku. Kemudian ia menjulurkan tangan, mengajakku untuk berkenalan. Namaku Aulia. Aku harap kita berteman dengan baik. Ya, Aulia. Namaku Siska. Ya, tentu saja kita akan berteman baik. Siapa sih orang yang gak akan menolak ajakan berteman dengan wanita cantik sepertimu? Ah, kamu Siska, bisa aja. Kamu juga cantik kok. Selain kecantikannya yang membuat wanita sepertiku iri, ternyata dia memiliki kepribadian yang baik. Aulia orangnya humble dan enak kalau diajak ngobrol. Kita berdua pun menghabiskan waktu istirahat dengan mengobrol banyak hal. Namun, tiba-tiba aku jadi teringat sama Reno. Biasanya, dia selalu mengajakku makan bersama di kantin. Kalaupun aku tidak punya uang, dia selalu membayar makanannya tanpa pamrih. Apa dia masih marah kepadaku soal hal kemarin? Sudah aku hubungi nomor teleponnya berkali-kali, namun tidak ada balasan darinya. Reno, kamu bikin khawatir aja. Hei, ngapain bengong? Lagi ngelamunin pacarmu ya? Aulia mengipas-ngipaskan tangannya di depan wajahku. Oh, maaf, bukan pacar kok, tapi seorang yang berarti aja buat aku. Sahabat yang sudah
selalu baik menemaniku mulai dari SD. Keesokan harinya, "Hai Siska, tunggu gue." Sebuah teriakan yang sukses membuat langkah kakiku terhenti. Dari suaranya, itu pasti Reno. Aku kembangkan senyum, kemudian membalikkan badan. Benar saja, itu emang Reno. Syukurlah dia tidak marah lagi kepadaku. "Halo Reno, kamu tidak marah lagi ya gue?" tanyaku saat Reno berhasil menyusulku dengan nafasnya yang tidak beraturan. "Ngapain gue marah sama lo? Lo kan sahabat terbaik gue satu-satunya. Mana mungkin gue jauhin lo. Berarti lo maafin gue dong." "Ya iyalah. Dan tentunya apa yang harus dimaafkan? Kamu tidak salah kok. Tapi ada syaratnya dong. Katanya sahabat, tapi memanfaatkan saja harus ada syaratnya." Ya, kalau lo gak mau dimaafkan, ya gak apa-apa. Gue gak akan maafin lo. Reno berlari menjauh dariku dengan muka curat. Aku yang khawatir, cemas dan takut segera menyusul dan meraih tangannya untuk memberhentikan Reno. "Ya udah, apa? Gue mau lo gak marah lagi sama gue." Nah, gitu dong. Jadi kemarin gue ke kelas lo pas istirahat. Gue lihat ada cewek cantik sebelah lo sis. Dia murid baru itu kan. Tolong kenalin gue sama dia dong. Jangan, ntar lo naksir sama Aulia. Ya jelas lah gue naksir sama Aulia. Dia itu cewek idaman semua cowok. Dia itu feminis, cantik, baik hati pula. Kenalin gue ya, please. Entah kenapa kok hati aku sakit mendengar pengakuan cinta Reno terhadap Aulia. Padahal Reno kan hanya sekedar sahabat baikku. Tapi kenapa aku bisa secemburu ini kepada dia? Reno, kamu kok bikin hati bingung aja. 1 minggu kemudian, Reno dan Aulia akhirnya resmi berpacaran. Ya, meski awalnya sempat ada penolakan dari Aulia, perlahan namun pasti Reno bisa menaklukkan hati Aulia. Di antara banyak cowok yang naksir, Aulia memilih Reno. Mungkin karena aku yang menyatukan mereka berdua. Aku telah cerita banyak hal tentang Reno, tentang sosok Reno kepada Aulia. Hubungan mereka semakin hari semakin romantis dan tidak bisa dipisahkan. Setiap harinya
Mataku dipenuhi adegan mesra mereka berdua. Sakit hatiku, entah kenapa. Tak tahu aku harus bagaimana. Mereka sungguh pasangan yang serasi. Karena itu pula Reno sekarang mulai menjauhi aku sebagai sahabatnya dan lebih memprioritaskan Aulia sebagai pacarnya. Hatiku sakit sekali melihat kebahagiaan Reno dan Aulia. Aku baru sadar ternyata perasaanku pada Reno lebih dari sekedar sahabat. Hanya saja aku terlalu naif untuk mengakuinya. Di saat aku sadar telah mencintai kamu, Reno, kamu sekarang malah menjadi milik orang lain. Hilang sudah bayangan dan harapanku. Semua kebodohanku sudah terasa. Penyesalan, tangis, tak bisa aku bendung. Reno dulu sudah berusaha mendekatiku, namun aku yang hanya menganggap Reno sebagai sahabat. Walaupun aku sudah dewasa. Setelah beberapa tahun kita sama-sama sudah lulus dari bangku sekolah, aku memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan. Namun Reno dan Aulia tak tahu kabarnya seperti apa. Saat aku menjalani perkuliahan, sudah memasuki semester 5, tiba-tiba aku mendengar kabar dan mendapatkan sebuah lembaran kertas, yaitu undangan pernikahan antara Reno dan Aulia. Betapa sakitnya membaca isi undangan itu. Dalam hati kecilku masih belum terima jika sahabat kecilku yang aku suka menikah dengan orang lain, walaupun itu teman baikku di SMA. Aku tak terima, tapi apa daya, aku perlahan mengalah demi kebahagiaan Reno dan Aulia. Aku mengalah dan menerima. Mungkin jodoh sudah ada yang mengatur. Mungkin memang Reno berjodoh dengan Aulia, dan aku hanyalah sebagai sahabatnya saja. Ya, terima kasih teman-teman. Itu mungkin hanya pengalaman sepenggal cerita romantis, cerpen romantis yang coba saya buat, saya karang. Apabila ada kesamaan tokoh, tempat, dan alur ceritanya, saya mohon maaf. Saya hanya membaca dari berbagai sumber yang ada di internet, dan saya mencoba membuat atau mengarang cerita sendiri.
Namun jika masih ada samaan tokoh, tempat, dan alur ceritanya itu tadi, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tak bisa apa-apa, yang hanya luput dari dosa. Mungkin itu tadi ceritanya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Azizah Cerpen. Azizah Cerpen ini channel Azizah yang menggantikan channel Azizah yang dulu, yang sempat booming namun dimatikan karena terdapat pelanggaran. Jadi sekarang saya mencoba membuat inovasi baru dan tentunya yang berbeda dengan yang lain. Oke teman-teman, mungkin ceritanya sekian dulu. Kita nikmati pemandangan yang ada di Pantai Pelang. Pantai Pelang itu sendiri terletak di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pantai Pelang sendiri itu ikonnya yaitu ini, air terjun. Mungkin sekian dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nekat ya baru ya. Oh, ini warung-warung yang ada di Pantai Pelang. Kota seni. Ora enak Mas. Ini teman-teman, kita di Purwokerto, salah satu warung yang ada di Pantai Pelang, yaitu warung Mbah Ragil. Ini menyediakan nasi, soto ayam, pecel lele, pecel telur, dan lain-lain. Minumannya ini ada es degan, es jeruk, kopi, dan lain sebagainya. Yang ini sepi karena musim penghujan dan ya situasi alam lagi tidak mendukung. Nah, adanya wabah COVID. Banyak warung-warung yang tutup.
Yogane Bu niku wau. Yogane niku wau. Anake sing kuat mah ana. Iku niku. Pundi jenengan niku ndok golek itu? Nggih. Anu dalem jenengan. Warunge Gangsar niku pundi? Warunge Gangsar. Niki. Warung nggih pun tutup nggih. Sayur. Banget. Nek teng mriki. Tapi sampeyan melateni nang. Tapi hasilnya langsung. Itu manuk ya. Timbang anggur, luwih telaten. Nah, niku lho. Ya, teng pundi garwane jenengan? Nyambut damel napa? Nggih. Mula niku nggih kathah lho sederek anu dogolen. Kula sederek dogolen niku nggih Pak Sikus nggih napa niku. Pak Sikus. Nih. Pantai Pelang air terjun. Arahnya ke sana. Ini ada sungainya.
Oke, ini perjalanan pulang udah burung anak trigil ini kita udah 50 tapi kalau menteri perdagangan saya jago tuh makanya ini delok tok angak-angak di video mulai nenes. Nih, tambak udang yang terletak di tepian di dekat Pantai Pelang. Mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa lama-lama. Tadi HP-nya sudah drop, habis itu cuacanya juga kurang mendukung karena hujan. Tambak udang besar ya punya. Di Pantai Pelang itu kena tiket guys. Ada tiket masuknya mungkin per orang itu kalau nggak salah 5.000 sampai 10.000. Saya juga kurang tahu pastinya. Nah, ini portal untuk tiket masuk 10.000 untuk pengunjung, mobil 5.000, sepeda 2.000. Perorangan bayarnya. Untuk kendaraan mobil bayar 5.000 selaku parkir, dan sepeda motor 2.000. Ini gimana ya mas, ini sudah dikelola oleh pihak pemerintah Kabupaten Trenggalek. Jadi masyarakat sekitar itu tidak berani. Namun ya jika kalian kesini punya kenalan atau punya saudara yang ada di sini, insya Allah masuk itu tidak perlu biaya. Namun ya nggak apa-apa, tiket masuk atau uang kita ini digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur. Walaupun belum bagus ya, belum sebagus yang kita inginkan, karena juga uang yang masuk tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Wah, unyu mas, lah kayak jalan penak ada cara buat jalan sing rapi ya apa. Nah, ini mulai pembangunan jalannya guys. Jadi kita nggak rugi kalau kita bayar. Oh, oke, ini sudah pembangunan. Jalannya, Wisatanya juga bagus. Pokoknya nggak akan rugi jika masuk ke Pantai Pelang. Masih grass sangat bagus. Wow, bisa melewati atau tidak mas ya usahanya. Soalnya itu kelihatannya dibangun guys. Semoga saja bisa lewat. Nah, ini ada alat berat di tengah jalan. Nih. Sabur. Nanti balik. Teman saya guys lewat sana. Maaf. Kembali lagi. Karena ada penutupan jalan, masih pembangunan.
berarti kan portal kono mah berhasil kan. Ya apa ya? Iya tuh. Kan tembusnya kono. Ya. Lewat kono. Buat kono. Tangrayan aspal, Mas. Tapi lu nyoba lho aspal iki. Mosok mek ngene tok aspal iki ora to? Yo ini. Lah. Sareh ae, Mas. Lunyu lho Mas, lek kaya ngene iki senan, Mas. Ora. Yes. Lewati sawah, tapi sawahan dan pegunungan. Baik toh. Pembalap. Enggak. Woi. Yo. Dan saya ini banyak kenalannya, guys. Semua orang dimanapun berada Pak kenal. Itu Mas Gopur. Mas Gopur ya, guys. Dilihat channelnya, guys. Mas Gopur Asolole Jos 1000 konten. Ini persawahan. Persawahan, jalan alternatif. Ini selain sawah di sini ini biasanya tempat bikin batu bata. Ya, produksi batu bata untuk pembangunan rumah. Makanya di sini rumahnya sudah menengah ke atas, guys. Bagus. Dan di sini juga dibangun Konsep mobilnya camping itu salah. Ini tandingan ya. iya. Ya bose kono kuwi wae sing bangun saya. Pemberinya naik kok. Itu ya. Gimana? Wah, lucu. Balik gede aku ora mau lho gede. Balik tak kok. Monggo. Ya, kalau tak masalah. Jalannya agak susah kalau videonya goyang-goyang, mohon maaf ya, nanti maklumi karena tahu sendiri jalannya seperti ini. Ampun. Nah ini guys, depan ini produksi batu bata merah, Jadi produk lokal. Jadi di area Pantai Pelang ini banyak produksi warga Tuh, produksi batu bata generasi timbul. asli guys, manual kalau di sini belum pakai alat, masih manual. Ternyata kualitasnya bisa diadu. Guys, jalannya seperti ini guys. Ya ampun, nonggong. Ya ampun guys, ini pasti licin sekali. Hati-hati Mas Gopur. Licin Mas. Nah, ini anu ya guys, jalannya bukan jalan utama ya guys, ini hanya jalan alternatif karena jalan utama tadi masih dalam proses pembangunan. Jadi sebenarnya ada jalan lain
Selanya sini. Ah, sopo to? Di lor kita selan. Ora nyopo ngono. Ora apa paling. Ekstrim, Mas. Ada 4 jalur menuju Pantai Pelang ini, guys. Jadi kalau jalan utama tadi pembangunan itu nggak repot untuk menuju ke wisata. Jalanan pun juga enak lah. Nah, yang suka off-road lewat sini. Yang suka my trip, my adventure bisa lewat sini seperti saya ini. Yang kabeh lho. Mas Roman dari mana? Mas Roman pemain top dari Kota Panggul. Top pokoknya. Iki lek tinggi lek musim libur ya. Kan tinggi dia foto. Heeh. Ini kan di sawah. Lah maksudnya kok ora dibuang-buang. Juga ngono to. Ayo, nanti juga. Makan tuh akeh. Ngono kae. Kan iki asline dhuwur sak men iki. Ya. Sing kono iki ngono. Ayo. Asik. Ah. Sampai 4 Mas HP ini baterai ini aku nyantai Mas. Nah ini tembusan jalan raya tadi sana ya di sini. Di sini banyak yang pengen masuk dan saya ternyata ya antusias sekali ya orang yang hidup ini ada cewek berjalan, cantik atau tidak kita lihat lebih dekat masih anak-anak enggak ya guys, ya udah remaja dia. Nah ya Kita lanjut masuk kampung-kampung di area wisata. ini guys ya, Kita nggak lewat jalan utama. enggak mas saya ya mas, hati-hati mas. Kita masuk Jalur alternatif juga. Kalau ke kiri tadi arah ke Kota Pacitan, kalau ke kanan arah ke Balai Kota Kecamatan Panggul. Iya mas? ya. Kalau ini arah ke Ponorogo. Ya ini arah ke Ponorogo. Tapi lewat jalur kampung. Tapi jalurnya jalur dalam, jalur yang lebih cepat dilalui. Tenang ya mas. Badan saya sudah kemblah ini mas Bogor. Enggak. Kecamatan Panggul identik dengan persawahan, perkebunan, perhutanan dan juga kelautan. Jadi sudah komplit. Ya, walaupun Kecamatan Panggul ini terletak paling ujung Kabupaten Trenggalek. dari Kabupaten Trenggalek, tapi ya semuanya melimpah.
masyarakatnya makmur, tapi ya ada juga lah sebagian warga itu yang masih kurang. Ya setiap wilayah itu wajar lah ada seperti itu, ada yang mampu dan ada yang kurang mampu. Jadi ya untuk presentasinya itu lebih banyak orang yang mampu. Kalau dikatakan mampu itu maksudnya ya masih kuat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Rame guys. Endi no? Iki rada malah dikek. Susu. Oh, yang ngono kuwi Mas kisi ku, Mas. Lah gede to bayaranmu. Enggak sih lamu. Teko ya aku lek digeng ngono. Ya ora mangan. Mas. Kang. Wah, jadi hidup itu yang penting disyukuri. Nah, iya. Jangan kita makan, kita takutnya bukan dicari itu untuk dimakan, diminum ya. Jangan takut habis. Besok ada lagi anu sama kita. Kehidupan itu aja ada aja. Gula itu gunanya untuk mangan. Selain di emang awak ya loro. Rugi ya gula. Iya, Pak. Kalau ada sisa itu ditabung, kalau nggak ada ya cukup, itu aja udah nikmat. Masih banyak orang yang masih belum berkecukupan. Bersyukur itu kunci utamanya. Ayo lah. Siap. Uripne dunya iki yo namung sedihnya. Sing digoleki ya apa? Bondo donya ya mati ora digowo. Loh. Kalau menit. So, Ya. jam 5 Mas. Ya aku yang kepicu. Nah ini tembusannya guys. Kalau Bentar guys ya. Sorry. Saya akan ikut. ah,